Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebagaimana hadis Al-Bara bin Azib, beliau berkata, amarana Rasulullah SAW bitiba'il janazah. Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk mengiringi jenazah. Kemudian disunahkan alla yansarif aidan illa ba'da an yudfan al-mayyit. Jangan dia balik kecuali setelah mayat dikuburkan. Sunnahnya demikian. Tunggu sampai dikuburkan baru kemudian balik. Karena pahalanya besar, kata Rasulullah SAW, man syahidal janazata hatta yusalla alaiha falahu khirat. Barang siapa yang menghadiri jenazah, melayat jenazah sampai disolatkan, maka bagi dia pahala 1 qirat. Wa man syahida hatta tudfan kana lahu qiratan. Siapa yang mengikuti jenazah sampai dikuburkan, bagi dia 2 qirat. Qila wa mal qiratan? Dikatakan, wahai Rasulullah, apa itu al-qiratan? Qala mislul jabalain al-azimain. Ya, seperti 2 gunung yang besar. Jadi dia akan mendapatkan 2 qirat. Yang 1 qirat seperti gunung yang besar. Adapun para wanita, fala yustahabbu lahunna dzalik. Wanita tidak disunnahkan untuk mengiringi jenazah. Bal huwa khilafu sunnah. Ini kata penulis Fiqhul Manhaji. Bahkan ini menyelisih sunnah. Wa khilafu wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan juga menyelisihi wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perempuan jangan apa? Ikut jenazah. Meskipun tidak sampai pada derajat haram, tapi ini menyelisih sunnah dan menyelisihi wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha, beliau berkata, nuhina an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam alaina. Kami dilarang untuk mengiringi jenazah tetapi tidak ditekankan, artinya tidak sampai pada derajat haram. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, kharaja Rasulullah SAW fa idza niswatun julus. Rasulullah SAW keluar, tiba-tiba Rasulullah SAW melihat para wanita sedang duduk. Faqala ma yujlisukunna, apa yang buat kalian duduk di sini? Para wanita menjawab, nantazirul janazah, kami nunggu jenazah lewat. Qala hal tughassilna, kalian ingin nunggu jenazah buat apa? Mau mandikan? Qulna la, kata mereka tidak. Qala hal tahmilna, kalian nunggu jenazah apa? Mau ngangkat keranda jenazah? Qulna la, kata para wanita tersebut tidak. Ya. Qala hal tudlina fi man yudli, ya. Apa kalian mau menurunkan mayat di kuburan? Kata mereka tidak. Kalau gitu buat apa? Farji'na ma'zuratin ghairu ma'juratin. Baliklah kalian dengan membawa dosa dan tidak mendapat pahala. Ya. Tetapi yang wanita hanyalah, ya, artinya para wanita tidak disunahkan untuk mengiringi jenazah dan tidak disunahkan menghadiri kuburan. Dan ini tentu menyelisih apa yang terjadi di zaman sekarang, ya. Para wanita ikut kemana? Ke jenazah, kemudian menghadiri pengkuburan. Memang tidak sampai pada derajat haram, tetapi ini menyelisih apa? Sunnah. Menyelisih dalam mazhab Syafi'i ini menyelisih sunnah dan menyelisih, kata dia, wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi adapun adab-adab mengiring jenazah, pertama disunnahkan untuk mengiringnya dalam kondisi berjalan. Ya. Adapun kalau dia ingin naik kendaraan, disunnahkan baliknya naik kendaraan tidak apa-apa. Tapi kalau perginya disunnahkan apa? Berjalan kaki. Ya. Ini tentunya di zaman Nabi SAW dekat, tentunya dari proses penyolatan sampai ke tempat kuburan dekat. Tapi kalau jauh berkilo-kilo memang tentunya tidak, ya. Tapi kalau dekat maka jalan kaki, ya. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Thauban bahwasanya Rasulullah SAW utiya bidabbah. Rasulullah SAW didatangkan kepada beliau tunggangan. Wa huwa ma'al janazah, Rasulullah SAW sedang bersama jenazah. Fa aba an yarkabaha, Rasulullah SAW enggan untuk naik tunggangan tersebut. Falaman sarafat, tatkala selesai dari menguburkan jenazah, utiya bidabbatin faraqiba. Didatangkan lagi tunggangan, Rasulullah SAW naik. Maka orang herannya, Rasulullah tadi waktu pergi ngantar jenazah, engkau tidak mau naik kendaraan. Tapi ketika pulang engkau mau naik kendaraan. Kata Nabi SAW, innal malaikata kanat tamshi. Tadi waktu saya bawa jenazah, malaikat juga ikut dan mereka berjalan. Falan akun li arkaba wa hum yamshun. Aku tidak ingin naik kendaraan sementara malaikat apa? Berjalan. Falamma dhahabu raqibtu. Tatkala mereka sudah pergi maka aku naik kendaraan. Ini hal yang gaib, ya, hal yang gaib. Artinya seorang muslim ketika dia dibawa ke kuburan, malaikat mengiringnya sebagai bentuk penghormatan kepada seorang muslim, ya. Dan Rasulullah diperlihatkan malaikat tersebut, dan para malaikat tersebut tidak naik kendaraan, maka Nabi tidak mau naik kendaraan. Ketika setelah dikuburkan malaikat pergi, makanya Nabi mau naik tunggangan.
Tentunya ini tidak sampai derajat wajib jalan kaki, enggak, tapi disunahkan untuk menggiring jenazah dalam kondisi berjalan kaki. Kemudian di antaranya diharamkan membawa jenazah dalam kondisi muzriyah, dalam kondisi yang tidak mengenakan, dalam kondisi terhina misalnya, atau kondisi yang membuat dia mudah jatuh, ya. Jangan seperti itu. Mayat ini seorang muslim dihormati ketika dia hidup maupun sudah meninggal dunia. Dan disunahkan untuk dibawa di atas keranda, apalagi kalau dia wanita dianjurkan di atas tabut, yaitu dalam sebuah kotak supaya dia lebih tertutup. Ya, kalau sekarang sudah ada keranda kemudian ditutup dengan apa? Dengan kain, ya. Intinya supaya tidak terlihat bentuk tubuhnya, itu lebih baik. Kemudian dimakruhkan untuk lagat, untuk ngobrol-ngobrol, bicara-bicara yang tidak ada manfaatnya ketika sedang menggiring jenazah. Bahkan tidak disunahkan untuk angkat suara ketika mengiring jenazah, meskipun dengan baca Al-Quran, tidak boleh. Tidak ada zikir, tidak ada baca Quran, tidak ada zikir, tidak ada yang lain, diam kemudian mengiring jenazah. Untuk apa? Ya, hendaknya dia sibuk untuk mengganti itu semua dengan bitafakkur fil maut wa ta'ammul fi aqibati amrihi. Dia jalan dengan tenang, merenungkan tentang mayat, bahwasanya dia akan seperti itu suatu hari, ya. Dia tidak boleh baca Quran, tidak boleh zikir, tidak boleh cerita sana cerita sini. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, la tutba al janazatu bi sautin wala narin. Jenazah tidak boleh digiring dengan ada suara maupun dengan api. Nanti akan disebutkan bahwasanya Imam Nawawi rahimahullah menganggap seorang ketika menggiring jenazah dengan baca Quran termasuk bid'ah munkarah, bid'ah yang munkarah. Meskipun niatnya baik, tapi bid'ah karena menyelisih sunnah. Sunnahnya tidak perlu dengan bacaan apapun, tidak perlu dengan suara zikir Al-Quran, dia fokus untuk menggiring mayat, merenungkan tentang hari akhirat, bahwasanya dia akan seperti itu. Kemudian yang afdal adalah para penggiring berjalan di bagian depan jenazah, dekat dengan jenazah, karena mereka adalah syufa'a laha, mereka adalah pemberi syafaat, jadi menggiring, mengantarkan mayat untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka di depan para mayat tersebut, ya. Abu Daud meriwayatkan dan yang lainnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar berkata, "Ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar yamshuna amama janazah." Aku melihat Abu Bakar, Umar, mereka berjalan di depan jenazah. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ar-raqibu yasiru khalfal janazah wal masyi khalfaha wa amamaha." Orang naik kendaraan belakang jenazah, jadi ini menunjukkan boleh juga naik kendaraan, tapi sunnahnya tadi apa? Jalan kaki. Adapun jalan kaki di belakang dan di depan, tapi harus ada yang di depan. Sunnahnya harus ada yang di depan, terutama orang-orang soleh yang seakan-akan mereka adalah pemberi syafaat bagi mayat tersebut. Jadi kalau yang jalan kaki depan, kanan, kiri, belakang, yang naik kendaraan di belakang. Kemudian dikatakan sini dalam la mani'a min an yushayyi al-muslimu janazata qaribihil kafir, tidak mengapa seorang muslim menggiring jenazah kerabatnya yang kafir, wala karahata fi dzalik, dan tidak makruh. Yang dilarang adalah mendoakan mayat kafir dengan rahmat dan ampunan. Adapun bela sungkawa artinya kita datang menggiring, maka tidak jadi masalah. Kemudian tusannu ta'ziyatu ahli al-mayyit khilala 3 ayyam. Disunahkan untuk mentakziah. Takziah itu bela sungkawa, menghibur keluarga mayat selama 3 hari. Berarti kan selama 3 hari. Minal maut, sejak kematiannya selama 3 hari. Misalnya dia meninggal hari Kamis, berarti disunahkan sampai Jumat, Sabtu, Minggu. Disunahkan dia untuk bela sungkawa, datang ke rumah keluarga untuk bela sungkawa. Dan ini pahalanya besar. Ma min muslimin yu'azzi akhahu bi musibatin illa kasahu Allahu min hulalil karamati yaumal qiyamah. Tidak seorang muslim pun yang mentakziah, bela sungkawa, menghibur orang yang meninggal, yang saudaranya terkena musibah, kecuali Allah akan memberikan dia gaun atau pakaian kemuliaan pada hari kiamat kelak. Takziah maksudnya menyuruh dia untuk sabar, ya, atau menghibur dia dengan mengatakan na'adzamallahu ajrak, semoga Allah membesarkan pahalamu dengan musibah ini, wa ahsana azaak, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan engkau kesabaran, ya. Itu maknanya. Kita na'adzamallahu ajrak wa ahsana azaak, semoga Allah membesarkan pahala bagimu, semoga Allah membuat engkau tegar menghadapi musibah tersebut. Kemudian beliau berkata, wa tukrahu ba'da 3 ayyam illa li musafir. Ini pendapat Imam Syafi'i. Tidak dan dimakruhkan untuk takziah
setelah lebih dari 3 hari. Kecuali bagi yang musafir yang belum datang minggu depan, nggak ada masalah, dia lagi di luar kota. Tapi yang penduduk setempat tidak bertakziah lebih dari 3 hari. Kalau lewat 3 hari sudah lewat waktu apa? Takziah. Kalau sudah lewat 3 hari lewat waktu takziah. Kenapa? Dan ini dijelaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala, li'anna al-huzna yantahi biha ghaliban fala yustahsanu tajdiduhu. Karena namanya kesedihan itu biasanya 3 hari sudah lewat, maka tidak dianjurkan untuk diulang-ulang lagi. Sudah lewat dibuat sedih lagi, sudah lewat dibuat sedih lagi. Kalau 3 hari sudah lewat, hari keempat datang lagi takziah, nangis lagi. Hari kelima nangis lagi. Hari ketujuh nangis lagi. Hari ke-21 nangis lagi. Kama yukrahu tikraruha, dan juga dimakruhkan diulang-ulang. Antum selama 3 hari jangan 3 kali ke situ ya. Cuma sekali udah cukup ya. Ya, musibah seorang mukmin sabar ya. Wal aula an takuna ba'da dafn li istighali ahli al-mayt bi tahjihihi. Yang terbaik adalah mentakziah ketika sudah dikuburkan. Karena ketika waktu menguburkan ahli al-mayit yaitu keluarganya sibuk untuk menguburkannya. Setelah mereka melepaskan kerabat yang meninggal dia balik, itu saatnya sedih ya. Sedih juga, maka perlu datang untuk mentakziah. Illa in ishtadda huznuhum fataqdimuha aula. Kecuali kalau pas meninggal benar-benar mereka sangat sedih, maka dianjurkan untuk ditakziah meskipun belum dikubur. Muasatan lahum, dalam bentuk untuk menghibur mereka. Bagaimana cara kita takziah? Kita mengatakan a'zamallahu ajrak. A'zamallahu ajrak, artinya semoga Allah membesarkan pahalamu. Wa ahsana azaak, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperindah yaitu kesabaranmu dalam menghadapi musibah tersebut. Wa ghafara limayyitik, semoga Allah mengampuni keluarga kalian yang meninggal dunia. Wa awadaqallahu an musibatika khairan, semoga Allah mengganti musibahmu dengan yang lebih baik. Ini ucapan yang kita ucapkan, boleh bahasa Indonesia ya, kalau orang enggak ngerti kalau bahasa Arab bagus, a'zamallahu ajrak ya. Kemudian wa ahsana azaak wa ghafarallahu limayyitik, kemudian wa awadaqallahu an musibati bi musibatika khairan. Bahasa Indonesia enggak apa, semoga sabar, semoga Allah beri pahala yang besar, enggak ada masalah. Tapi kita masuk pada bahasan inti bid'ahul janaiz, bid'ah janazah. Ingat, ini bukan yang nulis penulis dari Mesir ya. Bukan dari Saudi yang nulis ya. Ini buku Al-Fiqhul Manhaji fil Fiqh Syafi'i. Ini yang nulis para pakar fikih apa? Syafi'i. Jadi mereka juga ada bid'ah-bid'ah. Artinya mereka katakan ini adalah bid'ah-bid'ah yang harus dihindari. Ya. Ya, saya bilang ini Wahabi yang tulis enggak ya. Ini bukan tulisan saya, ini tulisan para penulis Fiqhul Manhaji. 3 orang yang nulis buku ini, ya, 3 orang. Ada Dr. Mustafa Al-Khin, kemudian Dr. Mustafa Al-Huga, kemudian Ali Syarjaji atau salahnya. Jadi 3 orang ini pakar mazhab Syafi'i. Kalau tidak di Mesir, dari Syam ya. Intinya bukan orang-orang yang disebut sebagai ulama Wahabi ya, enggak ya. Baik, kita baca bid'ahul janaiz. Saya baca Arabnya biar lebih yakin ya. Kullu ma yukhalifu adab at-tasyyi' allati dzakarnaha fahiya bid'un. Semua yang menyelisih adab-adab menggiring jenazah yang telah kami sebutkan tadi, semua yang menyelisih adalah bid'ah. Yang bagi taharruz minha, hendaknya meninggalkan bid'ah-bid'ah tersebut. Kata syi'il janazati rakiban, seperti menggiring jenazah naik kendaraan ya. Kalau dekat sengaja kemudian semuanya naik kendaraan, ini tidak diperbolehkan. Atau bid'ah. Wa karaf'il aswati ma'aha, atau ngangkat suara ketika menggiring jenazah. Oleh karenanya Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan menggiring jenazah yang baca Al-Qur'an bid'ah. Bid'ah munkar, bid'ah yang apa? Munkar, bukan bid'ah hasan. Ini bid'ah yang sedang munkar, semua yang sedang diingkari. Paham? Ini semua bid'ah yang diingkari, bukan bid'ah yang dianjurkan. Makanya semua yang menyelisih adab tadi semuanya bid'ah. Ya. Meskipun niatnya baik, seorang ketika bawa jenazah kemudian niatnya baik, mungkin ingat akhirat, baca Al-Qur'an, zikir, subhanallah, semuanya bid'ah. Ya, semuanya bid'ah. Cukup tenang kemudian mikirkan hari kematian.
Kemudian yang kedua, hamlul akalil wa nahwiha ma'al janazah. Akalil maksudnya akalil al-wardiyah, yaitu ketika sedang giring jenazah bawa rangkaian bunga dari PT ini, dari pabrik ini, dibawa menuju ke pekuburan. Ini bid'atun muharramatun. Kalau tadi mungkin bid'ah makruha, yang pertama tadi, ini beliau mengatakan bid'atun muharramah, ini haram. Karena mazhab Syafi'i bagi bid'ah bermacam-macam. Yang sedang kita bahas ini semuanya kalau bukan bid'ah makruh, bid'ah apa? Haram. Paham ya? Bukan bid'ah hasanah. Fahiya bid'atun muharramatun, ini bid'ah yang haram. Tasallalat ilal muslimin taqlidan li adatil kafirin. Masuk dalam orang-orang Islam sebagai bentuk taklid kepada kebiasaan tradisi orang-orang kafir. Fi marasimi janaizihim, dalam tradisi penyelenggaraan jenazah mereka. Wa fiha ma fiha min idha'atil mal duna faedah. Hanya buang-buang harta, tidak ada faedahnya. Bikin garangan bunga harga 2 juta, 3 juta rame-rame, kemudian diiring dibawa ke tempat orang yang meninggal dunia, digiring dibawa ke kuburan. Ding duitnya masuk amplop kasih orang yang meninggal dunia. Ini menurut mazhab Syafi'i, bukan perkataan saya. Ini Ustaz ngadang-ngadang, enggak. Ini mazhab apa? Syafi'i. Wal mufakharah wal mubahat, dan ini hanya mendatangkan bangga-banggaan dan pamer-pameran. Kalau PT-nya semakin besar, karangan buahnya 2 meter kali 2 meter ya. Ya. Ini hanya buang-buang. Kenapa begini? Karena masalah jenazah ini tidak boleh ada bangga-banggaan. Ini kalau bikin rumah mungkin indah-indah, bikin jenazah mau meninggal masuk alam kubur mau pakai lagi bangga-banggaan, tidak pas, tidak boleh. Makanya saya bilang semua yang mendatangkan buang-buang harta atau bangga-bangga dilarang dalam masalah pekuburan apa? Jenazah. Tidak boleh. Makanya di sini dilarang membuat apa? Karangan rangkaian-rangkaian bunga yang besar-besar itu kemudian apalagi digiring dibawa ke pekuburan. Kemudian bid'ah yang berikutnya, al-kubur lati tuhfaru wa tubna bi tariqatin mukhalifatin lima dzakarna min dhabiti umqil qabr wa tisa'ihi wa afdaliyatil lahdi thumma syaqqi. Kuburan yang digali dan dibangun dengan cara yang menyelisihi yang sudah kita jelaskan sunnah-sunnahnya. Ada aturan dalamnya, lebarnya, dan lahat lebih utama daripada syak. Kalau ada yang menyelisih ini maka termasuk bid'ah. Mungkin bid'ah makruha ya. Wallahu alam. Intinya dia kadang jelaskan bid'ah haram, kadang dia memutlakan bid'ah. Intinya tidak keluar dari bid'ah makruha atau bid'ah yang apa? Haram. Yukrahu tasyidul kubur. Dimakruhkan membangun kuburan atau membuat semen di kuburan, dakhilaha au zahiraha, baik di dalam kuburan disemenin atau di luar. Bikulli ma dakhala fihi an-nar kal ismin wal jas wa nahwihi wa nahwihima ya, dan semua yang dimasukkan apa namanya yang dibakar atau yang lainnya ya, termasuk semen, gipsun dan yang tidak boleh ya, kemudian dimasukkan, dibuat kuburannya, dibuat rapi di dalamnya, kemudian di luarnya, ini semua tidak boleh. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah, nah Rasulullah SAW an yujassasal qabru, Rasulullah SAW melarang di kuburan di tajsis, dikasih kapur atau semacamnya. Wa huwa an yudha alaihi al-jis wa huwa ma yusamma bil gibsin. Gips ya, apa? Sekarang disebut dengan apa? Gibson ya. Iya, itu tidak boleh. Kemudian kata beliau, fa in bunya birrukham, kalau dibangun dengan keramik atau semacamnya, marmer, keramik ya, kana haraman, ini haram. Haram. Di mukhalafatihi syadida li nahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena penyelisihan yang berat terhadap larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walima fi dzalika min idha'atil mal, karena ini buang-buang harta. Al-manhi anhu syar'an, yang dilarang secara syariat. Wa ma fihi minal mubahat, dan juga pada pembuatan dengan rukham, dengan marmer, ini hanya bangga-banggaan, wal mufakhara, pamer-pameran. Ya, al-maqita fi, yang dibenci dalam syariat Islam. Orang, karena saya katakan tadi benar, kuburan jadi bangga-banggaan ya. Kalau bisa dibesar-besarin, kasih marmer lah. Di rumah aja pakai tegel biasa, kuburannya pakai marmer. Buat apa ya? Makanya saya bilang, kuburan itu bukan untuk buang-buang duit, orang meninggal selesai. Ya, kecuali tanahnya harus dibeli, ya beli. Seperti saudara-saudara kita yang tinggal di Australia, mereka kumpul duit ya. Saya ingat kemarin saya waktu terakhir ke sana, mereka bilang untuk kuburan muslim $7.000 Australia. Jadi mereka ada arisan untuk kuburan, masya Allah,
tiap hari arisan, tiap minggu arisan untuk persiapan apa? Kuburan. Kalau yang murah dibakar, apa namanya? Hah? Kremasi. Anak sering salah bilang kremasi. Kremasi ya? Kremasi. Itu murah kalau nggak salah $3.000. Jadi kalau nggak punya duit, kremasi ya. Nah, kalau tanah kan harus beli, jadi $7.000 ya. Kalau itu ya terpadan itu pun tidak dihias-hias ya. Jadi kuburan bukan tempat hias-hias. Karena orang akhirnya bangga-banggaan kuburan mewah, lihat bapak saya dikubur di sana. Jadi bangga-banggaan, suatu yang bukan untuk dibangga-banggakan. Kemudian yukrahu karahiyatu tahrimin, perhatikan. Haram. Ada makruh ada dua, makruh tanzih, makruh haram. Makruh tanzih itu makruh yang kita sering pahami, kalau dikerjakan tidak mengapa tapi dibenci. Tidak berdosa tapi apa? Dibenci. Ada makruh tahrim. Ulama sering menggunakan kata yukrahu. Harus diteliti apa maksudnya makruh. Kadang makruh artinya makruh yang sebagaimana kita pahami, terkadang makruh maksudnya apa? Haram. Ya. Di antaranya yukrahu karahiyata tahrimin tasnimul kuburi wal bina 'alaiha. Diharamkan meninggikan kuburan, apalagi bangun sesuatu di atas apa? Kuburan. Ala nahwi alladhi yaf'aluhu katsiru minan nas al-yawm, kata beliau, kata mereka bertiga, sebagaimana yang dilakukan oleh banyak orang pada hari ini. Ya, di mana-mana, bukan cuma di Indonesia, di Mesir, di Syam, ini kan penulis orang Arab ini. Kecuali di Arab Saudi, enggak ada. Ya. Semua kuburan rata. Kata beliau, ala nahwi, hukumnya haram, bukan makruh. Ala nahwi alladhi yaf'aluhu katsiru minan nas al-yawm, sebagaimana dilakukan oleh banyak orang pada hari ini. Wa sunnah alla yurfa'ul qabru 'anil ardi aktsara min shibrin wahid. Sunnahnya kuburan tidak boleh ditinggikan lebih dari 1 jengkal. Linnahyi an kulli dzalik, karena larangan akan perbuatan ini semua. Imam Muslim meriwayatkan dan yang lainnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala li Abil Hayyaj Al-Asadi. Imam Muslim berkata kepada Abu Hayyaj Al-Asadi, "Ala aba'atsuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maukah aku tugaskan engkau sebagaimana yang Rasulullah SAW pernah tugaskan kepada aku, kata Ali. Wahai Abu Hayyaj Al-Asadi, maukah aku tugaskan engkau sebagaimana aku pernah ditugasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah tada'a timsalan illa tamastahu, tidak kau biarkan ada patung kecuali kau ratakan atau kau hancurkan. Wala qabran musyrifan illa sawaitahu, dan tidak ada kuburan yang tinggi kecuali kau ratakan. Jadi meratakan kuburan sunnah Nabi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menugaskan Ali bin Abi Thalib untuk meratakan apa? Kuburan. Itu manhaj, ini mazhab Imam Syafi'i. Ini dilanggar oleh banyak orang enggak sekarang? Dilanggar. Udah kuburan wali sudah tinggi luar biasa, bikin kubah, bikin ya. Sampai kemarin saya ketemu sebagian orang, ya Ustaz benar itu yang Ustaz bilang. Kita kalau pergi ke kuburan ada sholat tahiyatul kuburan ya. Maksudnya bukan sholat tahiyatul, itu sholat dulu, baru kemudian ambil Quran, baca di situ dan macam-macam. Dibuat bangunan seperti masjid. Bahkan itu adalah saingan bagi masjid-masjid. Betapa banyak orang lebih khusyuk ke kuburan beribadah daripada pergi ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini hukumnya haram, bukan makruh. Ini yang dirojikan oleh para fuqaha Syafi'iyah di dalam buku ini. Kata mereka, karahiyatut tahrim. Yukrahu karahiyatut tahrimin. Hukumnya adalah haram. Dalilnya tadi, Rasulullah perintah ratakan. Oleh karenanya dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi ketika setelah mereka menduduki Madinah, maka kuburan-kuburan dibakar dulu sempat tinggi-tinggi, diratakan. Membuat sebagian orang marah. Padahal ini sunnah Nabi SAW. Yang suruh Nabi, bahkan Nabi pernah menyuruh siapa? Ali. Dan Ali meneruskan tugas tersebut. Nyuruh Abu Hayyaj Al-Asadi. Ya. Wah, itu yang ini menyelisihi tradisi, ini biasalah, kenapa jangan terlalu berlebihan. Nabi yang suruh. Hukumnya haram, bukan lagi apa? Makruh, tapi hukumnya haram. Kemudian di antara bid'ah jenazah an-nadbu 'alal mayyit bi ta'didi syama'ilihi, yaitu menyebut-nyebut kebaikan-kebaikan mayat. Dia dulu begini. Ini enggak boleh. Ada dua model. Pertama an-nadb, yang kedua niyahah. Niyahah meratapi mayat. Kenapa kau pergi? Kenapa kau ini? Dua-duanya tidak boleh. Karena menyebut-nyebut kebaikan-kebaikannya ketika sedang meninggal membuat orang semakin apa? Bersedih. Ini dulu rajin bersedekah, ini dulu orang tambah semakin kayaknya tidak ridho untuk dilepaskan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya tidak boleh menyebut-nyebut kebaikannya ketika sedang dilayati ya, dan tidak boleh niyahah meratapi ya.
Wa hiya kullu fi'lin aw qalin yatadammanu idhar al-jaza'. Namanya niyaha adalah setiap perkataan atau perbuatan yang menunjukkan tidak terima, tidak sabar. Seperti mukul dada, merobek baju dan yang semisalnya. Ya, kata Rasulullah SAW dalam hadis, laisa minna man latamal khududa wa syaqal juyuba wa da'a bid'al jahiliyah. Bukan dari golongan kami kalau orang terkena musibah tampar-tampar pipinya, kemudian merobek-robek bajunya. Sebagian selain agama Islam ada yang seperti itu, ketika ada yang meninggal maka dia meratapi. Bahkan kayaknya lagi lomba meratapi ya. Mau gini, nangis, ada yang jambak-jambak rambut kita, tidak boleh seperti itu. Itu menunjukkan kamu tidak ridho dengan keputusan Tuhanmu yang mencabut nyawanya ya. Jadi an-nadab tidak boleh, an-niyaha tidak boleh. Bahkan niyaha ini dosa besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Seorang wanita yang melakukan niyaha, dan karena yang sering melakukannya adalah wanita. Laki-laki juga kalau melakukan ya juga sama, tapi ini kenapa disebut an-naiha? Tukang niyaha wanita, karena yang melakukan biasanya wanita yang tidak sabar. Kalau tidak bertobat sebelum meninggalnya, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak, kemudian dipakaikan pakaian dari suatu yang sangat panas, wadir'un min jarab, dan pakai baju kurung yang menimbulkan gatal, siksaan bagi dia. Jadi niyaha hukumnya dosa besar. Kalau kita dalam kondisi mau meninggal, panggil istri kita, putri-putri kita terutama, ingatkan jangan meratapi ayah ya. Tidak boleh. Hukumnya haram, ridho dengan kepergian ayah misalnya. Kita sampaikan. Ya. Karena perempuan terkadang lepas kontrol ya. Dan itu terjadi ya. Terjadi. Bahkan sebagian wanita sudah ngaji lama, tiba-tiba anaknya meninggal, dia nggak kuat. Teriak-teriak, meratapi, dan itu terjadi. Karenanya itu perkara yang dilarang, dan itu termasuk dosa besar. Adapun tangis yang alami maka tidak jadi masalah. Wala ba'sa fil buka'i tabi'i an-nashi' 'anil 'atifah wa riqqatil qalbi. Tidak mengapa nangis alami yang muncul gara-gara perasaan dan juga hati yang lembut. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menangis. Rasulullah SAW menangis ketika putranya Ibrahim mau meninggal dunia. Tatkala beliau melihat lamma ra'ahu yajudu bi nafsihi, tatkala Rasulullah melihat Ibrahim sakratul maut, itu jiwanya mau keluar, rohnya mau keluar dari jasadnya, dan itu anak sangat dicintai oleh Nabi. Ketika itu Nabi tidak punya anak laki-laki kecuali siapa? Ibrahim. Memang Rasulullah SAW diuji dalam banyak hal. Ya, di antaranya anak-anaknya meninggal di hadapan dia, di antaranya Ibrahim ketika digendong oleh Nabi SAW, kemudian Rasulullah melihat bagaimana dia sakratul maut. Kemudian Rasulullah SAW berkata, innal aina tadma. Sebelum meninggal Rasulullah SAW sudah menangis. Kata Rasulullah SAW, air mata ini mengalirkan air mata, wal qalba yahzan, semuanya hati itu sedih. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana, dan kami tidak mengucapkan kecuali perkara yang mendatangkan keridhaan Rabb kami. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Sungguh kami sangat bersedih dengan kepergianmu. Rasulullah SAW menangis. Demikian juga dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, zaran nabiyyu qabra ummihi fabaka wa abka man haulahu. Rasulullah SAW menziarahi kuburan ibunya, Rasulullah SAW menangis dan orang sekitarnya juga menangis. Baik, bid'ah yang ketujuh, perhatikan. Insyighalu ahli al-mayyiti bi sun'it ta'ami wa jam'in nasi alaihi. Sibuknya keluarga mayat untuk bikin makanan dan ngumpulin orang untuk makan makanan. Saya ulangi, ini bukan perkataan saya. Insyighalu ahli al-mayyit bi sun'it ta'ami, sibuk keluarga mayat buat makanan, mengundang orang untuk makan. Kama huwal mu'tadu fi hadzal asri, sebagaimana ini tradisi di zaman sekarang. Jadi model begini bukan cuma di tanah air kita, bahkan di negeri mereka. Dan itu diingkari oleh mereka. Bid'atun tunaqidu sunnah. Ini adalah bid'ah yang menyelisih sunnah. Membatalkan, tunaqid itu bertabrakan, kontradiksi dengan sunnah. Wa tukhalifuha mukhalafatan syadidah, dan menyelisih sunnah dengan penyelisihan yang berat. Dengan penyelisihan yang berat. Gimana? Kenapa? Wa inna ma sunnatu aksu zalik. Sunnah itu malah sebaliknya. Sunnah malah sebaliknya. Ai an yaquma ba'dul musyayyi'in bi tahdhiri at-ta'am wa irsalihi ila ahli al-mayyit. Justru orang-orang yang ngelayat, yang bikin makanan dan kirim kepada keluarga mayat. Au jamu ahli fi baitid da'i, atau orang-orang yang sedang bersedih datang ke rumahnya, makan di rumahnya karena mereka lagi sedih, enggak sempat bikin makanan. Ini sunnah kalau dikerjakan indah ya.
Alhamdulillah beberapa kejadian seperti itu. Ketika ada keluarga yang meninggal, makanan datang. Kita namanya orang meninggal sibuk ngurus ini, sibuk mayatnya, apalagi musim Covid. Terus orang-orang datang, kita siapin makanan buat apa? Buat mereka, ya. Sehingga mereka tidak terbebani. Wa yustahabbu an yakuna katsiran bihaitsu yakfi ahlal mayyit yaumahum wa lailatahum, dan disunahkan memberi makan kepada keluarga mayit dengan makanan yang banyak yang cukup untuk makan siang dan makan malam. Ya. Wa dzalika liqauli sallallahu alaihi wasallam, ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma jaa khabaru qatli Ja'far bin Abi Thalib, tatkala datang berita tentang terbunuhnya Ja'far bin Abi Thalib dalam perang Mu'tah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, isna'u li ali Ja'far ta'aman, buatlah makanan buat keluarga Ja'far, fa innahu qad ja'ahum ma yushghiluhum, sungguhnya mereka telah ditimpa dengan musibah. Jadi ini dikatakan bid'ah, berkontradiksi dengan sunnah, mukhalafatan syadidah, penyelisihan yang berat. Wa yuhramu tahiyatut ta'am lin-naihat wa amsalihinna, ya. Apalagi haram menyiapkan makanan untuk wanita yang siap-siap untuk apa? Meratapi. Tidak boleh, karena dia melakukan dosa. Sawa'un kana min ahli mayyit am ghairihim. Yang wanita meratapi ini apakah dari keluarga mayat atau dari lainnya tidak boleh. Dzalika li'annahu i'anatun ala ma'siyah. Karena kalau kita kasih makan, kita membantu maksiat, biar dia teriaknya lebih keras. Biarin lapar, enggak usah. Kasih makan dia teriak lebih keras lagi, jangan. Ya. Wa tahmisun 'ala al-istimrari fiha, dan buat dia semakin semangat untuk apa? Terus meratapi. Perhatikan berikutnya. Wa minal bid'ah ma yaf'aluhu ahlul mayyit min jam'in nas 'ala at-ta'am. Perhatikan ini. Ini bukan omongan saya ya. Perhatikan. Dan di antara bid'ah adalah apa yang dilakukan oleh keluarga mayat, min jam'in nasi 'ala ta'am, mengumpulkan orang untuk makan makanan bimunasabatin ma yusammunahu bimurur arba'in wa nahwihi. Karena ada munasabah, yaitu ada suatu momen, kata mereka, karena sudah lewat 40 hari. Atau yang semisalnya. Ya 7 hari, 10 hari, 100 hari, 1000 hari, ya 271 hari. Ini semua bid'ah. Dan ini dalam buku-buku fikih Syafi'i semua ada. Makanya kadang saya heran ya. Ini sudah ada fikihnya, ini bukan fikih orang Saudi, ini fikih mazhab Syafi'i. Tapi mereka sebagian orang tetap aja ngeyel, oh enggak ini macam-macam dalil. Ini yang bilang ulama kalian sendiri. Jadi Imam Syafi'i enggak diikuti, Imam Nawawi enggak diikuti, ini ulama fuqaha Syafi'i zaman sekarang tidak diikuti, terus ikut siapa? Bikin mazhab sendiri. Nah, hukumnya tidak boleh, ini termasuk bid'ah. Wa idza kanat nafaqatu hadhihi al-at'imati min malil warathah wa fihim qasirun ay ghairu balighin, kana hadzal fi'lu min asyaddil muharramat. Kalau ternyata uang yang ini pakai uang orang aja enggak boleh. Kita yang bantu, sudah kamu tenang aja, kita bikin makanan 40 hari undang orang. Itu saja tidak boleh, bid'ah. Apalagi uang tersebut diambil dari ahli waris. Orang ini meninggal punya anak-anak. Anak-anak tersebut butuh makanan, diambil terus dibuat acara seperti itu. Ya. Ini termasuk asyaddil muharramat, keharaman yang paling parah. Li'annahu aklun limalil yatim, karena ini adalah makan harta anak yatim. Wa idha'atun lahu fi ghairi maslahatihi, hanya buang-buang harta, tidak ada maslahatnya. Wa yashtariku fi irtikabil haram muharrama kullu man min ad-da'i wal akil, dan semua bersatu padu dalam keharaman, baik yang memanggil maupun yang makan. Enggak boleh. Jadi kalau dari perkataan ini ada orang undang, kita enggak boleh makan. Paham? Mau diulang lagi. Jadi tidak boleh bikin acara-acara hari 40, hari 70 boleh makan. Uang dari orang lain pun tidak boleh. Apalagi uang dari ahli waris. Apalagi sampai ngutang sana ngutang sini, ya akhi. Tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya. Bahkan termasuk apa? Bid'ah. Yang dilakukan tidak dapat pahala, bahkan bisa berdosa tadi, bisa jadi berdosa. Di antara bid'ah, kata para penulis, qiraatul Qur'ani fi mahafila rismiyatin li ta'ziyah. Baca Al-Qur'an ada acara resmi untuk takziah. Kumpulin semua takziah, bikin perkumpulan kemudian baca Qur'an. Ala nahwi alladhi yatimul yaum, seperti yang dilakukan di zaman ini. Jadi mengingkari bid'ah-bid'ah yang terjadi di zaman mereka ini. Ini zaman kita sekarang, mereka ini, ulama ini. Fahiya aidan bid'ah. Ini juga bid'ah. Kalau orang ente gimana sih kok bid'ah? Baca Quran kok bid'ah? Ini yang bilang bid'ah bukan saya. Yang bilang siapa? Mereka. Ulama Syafi'iyah. Bukan ulama Wahabi atau yang lain bilang Wahabi atau ya.
Fahiya aidan bid'ah, ini juga bid'ah. Wa inna ma tusannu ta'ziyatu ahli al-mayyit khilala 3 ayyam. Hanya disunnahkan takziah kepada keluarga mayat selama 3 hari min mautihi ittifaqan. Yaitu sejak kematiannya secara ya enggak sengaja lewat, bukan bikin acara resmi, enggak ada bikin acara resmi. Dia datang, orang meninggal datang segala, bukan kita kumpul jam sekian rame-rame bikin acara rame-rame, yang mau takziah datang jam 7, enggak begitu. Ya datang aja. Tidak perlu bikin acara-acara resmi. Aiduna an ya'ida aqaribul mayyit al-uddata laha atau al-iddata laha. Al-iddata laha. Bukan keluarga mayat bikin suatu janji pertemuan, enggak. Jadi ittifaqan, maksud ittifaq itu ya jalan seadanya ketemu bukan bikin acara khusus, enggak. Taib, inilah bid'ah-bid'ah yang terjadi pada jenazah ya. Yang harusnya kita hindari. Baik, pembahasan terakhir masih ada waktu tentang ziaratul kubur. Saya baca ziaratul kubur allati dufina fiha al-muslimun mandubatun lirijal bil ijma'. Menziarahi kuburan yang di situ, yaitu pemakaman yang di situ kaum muslimin dikuburkan, hukumnya sunnah bagi laki-laki dengan ijma' ulama. Artinya menunjukkan bagi wanita ada khilaf. Bagi wanita ada khilaf. Untuk laki-laki ijma' dianjurkan untuk ziarah kubur. Liqauli sallallahu alaihi wasallam fil hadits sahih. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur. Aku pernah melarang. Sekarang ziarahilah. Sebenarnya menjelaskan dalam suatu bab disebutkan, kalau enggak salah perkataan Muhallab, kenapa Rasulullah SAW melarang, dalam suatu bab disebutkan karena Rasulullah takut orang terjumus dalam kesyirikan. Ya, karena masih ada sisa-sisa baru masuk Islam. Ketika iman sudah kokoh maka ziarahi. Fa innaha tudzakkirul akhirah, karena menziarahi kubur itu akan mengingatkan akhirat. Wa qad marra ma'aka haditsu ziyaratihi sallallahu alaihi wasallam qabra ummihi, dan telah lalu bagaimana engkau tahu hadis tentang ziarah kuburan di mana Nabi menziarahi kuburan ibunya. Wala yundabu laha waqtun muhaddad, dan tidak disunnahkan waktu tertentu. Kapan saja mau ziarah silakan. Tidak ada maksudnya dikatakan sunnah ziarah kubur tanggal 1 Ramadan, enggak ada. Atau sunnah ziarah kubur tanggal 1 Syawal, enggak adanya. Bahkan kalau 1 Syawal kayaknya kurang pas karena itu hari senang-senang ya. Hari senang-senang, ada 2 tanggal 3 tapi kalau seorang ingin menziarahi kuburan karena kebetulan momennya pas, lagi liburan, lagi pulang kampung, oke. Tapi jangan meyakini bahwasanya ziarah kubur 1 Ramadan sunnah, ziarah kubur 1 Syawal sunnah. Yang bilang tidak sunnah penulis mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan wala yundabu laha waqtun muhaddad. Tidak ada waktu tertentu dikatakan sunnah ziarah apa? Kubur. Jadi ziarah kubur kapan saja, mau siang, malam, sore, maghrib, terserah. Mau tanggal 1 Ramadan, 2 Ramadan, sebelum Ramadan, setelah Ramadan, terserah. Kalau ada yang ingin ziarah pas Ramadan silahkan, tapi tidak dikatakan apa? Sunnah waktunya tersebut. Ziarah kuburnya sunnah, tapi waktunya jangan dibilang apa? Sunnah. Kapan saja silahkan ziarah kubur. Tapi itu laki-laki disepakati. Amman nisa, adapun para wanita, fayukrahu lahunna ziyaratuha. Maka wanita dimakruhkan untuk ziarah kuburan. Kenapa? Li'annaha madhinnatun litabarruj wa nuwah wa raf'il aswat. Karena ziarah kubur bagi wanita ini rawan potensi madhinnah, yaitu potensi untuk bertabarruj, berhias. Dan sebagian wanita keluar ke kuburan pakai pakaian yang menggoda, kemudian pakai lipstik dan macam-macam, pakai spidol di wajahnya. Pergi laki-laki antara nangis dan gembira melihatnya. Jadi makruh, hukumnya apa? Makruh. Kalaupun harus keluar maka jangan seperti itu, karena bertabarruj hukumnya tidak boleh. Jadi karena kemudian juga potensi dia untuk niyahah, untuk meratapi, potensi untuk angkat suara, jangan. Rawa Abu Daud, Al-Imam Abu Daud dalam sunannya, wa ghairuhu, dan juga selain Abu Daud meriwayatkan an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu za'iratil kubur. Allah melaknat wanita-wanita penziarah kubur. Artinya wanita-wanita yang ziarah kubur kemudian melanggar aturan dilaknat, menunjukkan dosa besar. Mungkin dia ziarah kubur tapi meratapi, mungkin dia ziarah kubur tapi dia bertabarruj. Ini semua maksud dalam hadis ini.
La'anallahu za'iratil kubur. Allah melaknat wanita-wanita penziarah kubur, yaitu yang ziarah kubur dengan melanggar. Walakin yusannu, mereka merajihkan penulis ini, walakin yusannu lahunna ziyaratu qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tetapi disunahkan untuk ziarah kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yanbaghi an yulhaq bidzalik qubur baqiyatil anbiya'i wassalihin. Menurut ini kita bacakan bahwasanya demikian juga disunahkan, kalau disunahkan untuk ziarah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka disunahkan juga untuk ziarah kuburan orang-orang saleh. Kuburan nabi-nabi yang lain dan kuburan orang-orang saleh. Syaritata alla yakuna tabarrujun wa ikhtilatun wa izdihamun wa iltisaqun birrijal. Dengan syarat tidak boleh ketika pergi ke kuburan-kuburan tersebut ada tabarruj, berias, campur baur, desak-desakan, nempel dengan lelaki, ini semua tidak boleh. Rafu aswat, ngangkat suara, mimma huwa madhinatul fitnah, ini potensi timbulnya fitnah. Wa ma aktsarahu fi ziyaratihinna. Dia tutup, beliau mengatakan, mereka berkata, penulis 3 orang mengatakan, wa ma aktsarahu fi ziyaratihinna, dan betapa banyak para wanita ketika ziarah seperti ini. Tabarruj, campur laki-laki perempuan, desak-desakan, laki-laki perempuan di luar desak-desakan. Kemudian nempel dengan lelaki, angkat suara, ya ini semua tidak boleh ya. Jadi di sini kita tahu bahwasanya ulama Syafi'iyah berpendapat ziarah ke kuburan Nabi dan kuburan orang-orang saleh itu masalah pembahasan tersendiri, ada pembicaraan di kalangan para ulama, tapi inilah fikih dari mazhab apa? Syafi'i. Taib, min adabi ziyaratil kubur, adab ziarah kubur, idza dakhala zair al-maqbarah, jika penziarah masuk di kuburan, nudiba lahu an yusallima 'alal mauta qailan, maka disunahkan dia untuk memberi salam kepada para mayat-mayat dengan berkata, assalamualaikum dara qaumin mu'minin, keselamatan bagi kalian wahai penghuni kuburan. Wa inna insyaallahu bikum lahikun, kami insyaallah nyusul kalian. Insyaallah di sini bukan keraguan tapi memastikan. Insyaallah terkadang untuk meragukan, terkadang untuk memastikannya, terkadang untuk menghindar. Misalnya besok kamu pergi, insyaallah, insyaallah. Tapi saya tidak bisa memastikan, makanya saya bilang apa? Insyaallah. Besok kamu hadir, insyaallah, maksudnya tidak. Supaya saya tidak bilang jadi, saya bilang insyaallah untuk kabur. Padahal insyaallah itu maksudnya saya akan berusaha, tapi saya tidak bisa memastikan karena belum tentu saya bisa. Yang kedua, insyaallah litahqiq. Insyaallah, latadkhulul masjidal haram, insyaallah aminin. Kata Allah, kalian wahai para nabi dan para sahabat akan masuk ke Masjidil Haram, insyaallah dalam kondisi aman. Insyaallah maksudnya pasti. Nah, di antaranya insyaallah ini, wa inna insyaallah bikum lahikun, kami insyaallah nyusul kalian, insyaallah sini pasti atau tidak? Pasti. Makanya litahqiq. Makanya orang kalau ziarah kubur dia mengingat akhirat, karena dia mengatakan wa inna insyaallah bikum lahikun, kami akan nyusul kalian. Subhanallah. Dan kuburan situ ada orang kaya, ada orang ini, orang muda, orang tua, ya macam-macam. Saya kemarin baru ke rumah sebagian ini saudara-saudara kita, ada dia punya anak masih muda, masih umur 30-an, udah punya anak 3 meninggal Covid, umur 30. Subhanallah, 31 kalau nggak salah. Jadi duga. Kemarin juga ada umur berapa, 24 kalau nggak salah, nggak ada komorbid, nggak ada, sering olahraga teratur, meninggal. Nggak ada yang duga, nggak ada sebab, nggak ada penyakit sebelumnya. Kalau sehat ketabrak ya banyak, itu memang karena ketabrak. Tapi maksudnya nggak ada sebab apa-apa, olahraga teratur. Ya. Sampai sebagian orang saya mengatakan, Ustaz, sebagian teman saya seumur saya pada meninggal karena teratur olahraga. Oh, masa kayak gitu lah? Yang benar aja. Maksudnya nggak usah olahraga. Jadi hati-hati, seorang pun olahraga jangan sampai terlalu pede. Olahraga jangan berlebihan, harus. Intinya namanya meninggal kita nggak tahu kapan. Jangan bilang kita kekar-kekar meninggal ya. Sebenarnya kurus ramping, ternyata meninggal. Yang gemuk masih hidup. Ada sebagian gemuk cepat mati, yang kurus masih hidup. Nggak tahu. Makanya kematian tidak disyaratkan harus tua, tidak disyaratkan harus sakit, tidak disyaratkan harus ada komorbid, tidak disyaratkan harus kurus, tidak disyaratkan harus gemuk. Pokoknya kalau Allah ingin cabut nyawa seorang maka mati. Kalau mati bilang jantung, kena penyakit jantung. Jantungnya udah berhenti gimana? Semua orang mati nggak tahu sebabnya, dibilang apa? Jantungnya memang kalau dicabut nyawanya sudah jantungnya apa? Berhenti. Tapi intinya ya, banyak orang yang meninggal tanpa diduga. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin. Betapa banyak orang yang sehat walafiat tiba-tiba meninggal tanpa didahului sakit. Ya.
Wa kam min sabiyyin yurtaja hayatuhu, ya, betapa banyak anak kecil ya diharapkan hidup panjang umur. Wa kam min fatan amsa wa asbaha dhahikan, betapa banyak pemuda yang sore hari, pagi hari masih tertawa, tahu-tahu waqad udkhilat ajsaduhum zulmatal qabri, tahu-tahu di malam hari dimasukkan ke dalam liang lahat. Subhanallah. Kafa bil mauti wa'idhan, sebagaimana diriwayatkan oleh sebagian sahabat mengatakan cukuplah kematian menjadi pelajaran bagi kita. Orang kalau maksiat berhenti dulu lah, karena kita enggak tahu kita meninggal dalam kondisi apa. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian perhatikan, ini menurut mazhab Syafi'i, saya bacakan ya, kita amanah kita sampaikan. Wal yaqra indahum ma tayassara minal Qur'an. Hendaknya dia tidak menggunakan istilah disunnahkan. Tapi dia mengatakan hendaknya seorang penziarah kubur baca Al-Qur'an yang mudah bagi dia di kuburan. Baca Al-Fatihah ke surat apapun ya, dia baca di apa namanya? Di kuburan. Ini bukan masalah kirim pahala, jangan dicampur baurkan. Imam Syafi'i rahimahullahu taala beliau berpendapat bahwasanya ngirim pahala baca Quran tidak sampai. Tetapi beliau berpendapat tidak mengapa baca Quran di kuburan. Bukan masalah kirim pahala kepada penghuni kubur, tetapi mereka ulama Syafi'iyah mengatakan kalau kita baca Al-Quran maka akan datang rahmat, dan sang mayat sangat butuh dengan rahmat. Dengan turunnya rahmat bagi orang baca Quran akan berefek bagi penghuni kubur. Ini bukan masalah baca Quran, karena sebagian ketika ada seorang yang bantah saya bilang Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya kirim pahala tidak sampai. Mereka bilang, gimana? Antum nggak tahu? Bukankah Imam Syafi'i mengatakan boleh baca Quran di kuburan? Ini masalah berbeda. Kalau dia jeli tentang fikih Syafi'i, dia tahu ini masalah berbeda. Ya. Masalah ini bukan masalah, makanya di sini disebutkan tidak disebut masalah kirim baca Quran. Saya bacakan lengkapnya. Wal yaqra indahum ma tayassara minal Quran. Maka hendaknya seorang penziarah baca Quran di kuburan. Fa inna rahmata tanzilu haitsu yuqra'ul Quran. Karena rahmat Allah turun ketika dibacakan apa? Al-Quran. Ya. Tsumma yad'u lahum aqibal qiraah. Kemudian setelah baca Quran, jangan lupa doakan mereka. Ya. Wal yuhdi mithla thawabi tilawatihi li arwahihim. Ini pendapat lain lagi. Ini pembahasan tersendiri. Lama Syafi'iyah terbagi menjadi dua dalam masalah ini. Sebagian mengatakan bacaan qiraat tidak sampai seperti pendapat apa Imam Syafi'i. Banyak mutaakhirin mengatakan ya bahwasanya sampai. Tapi Imam Nawawi menukil bahwasanya yang masyhur dari mazhab Syafi'i tidak sampai. Jadi yang itulah yang dirajihkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Tapi kita sampaikan dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Imam Syafi'i mengatakan apa? Tidak sampai. Sebagian ulama Syafi'i mutaakhirin menyatakan apa? Sampai. Untuk dihadiahkan kepada roh-roh mereka. Fa inna du'a marjuul ijabah. Karena doa diharapkan dikabulkan. Wa idza stujiba du'a istafadal mayyit min thawabil qiraah. Kalau doa dikabulkan, maka mayat akan mendapatkan faedah dari pahala baca Al-Quran. Apa dalil mazhab Syafi'i? Kalau kita telusuri, mereka berdalil tentang hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini masalah khilafiyah tentunya ya, tapi kita harus tahu mazhab Syafi'i seperti ini. Ya, bahwasanya dibaca Al-Quran karena akan turun rahmat. Dikiaskan dengan hadis Nabi SAW dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabrain faqala innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin amma ahaduhuma fa kana yamshi bin namimah wa amal akhar fa kana la yastanzi an bawlihi fa akhadha jaridatan ratbatan fa shaqqaha nisfain thumma gharaza fi kulli qabrin wahidatan minhuma. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah SAW melewati dua kuburan. Rasulullah mengatakan dua kuburan ini penghuninya sedang diadab. Mereka diadab bukan pada perkara yang besar, artinya mereka bisa tinggalkan, tapi mereka tidak tinggalkan. Adapun yang satu diadab karena namimah, yang satu diadab karena tidak bersih ketika buang air kecil. Ada yang mengatakan karena kelihatan auratnya ketika buang air kecil. Maka Nabi SAW mengambil pelepah korma yang masih basah. Kemudian Rasulullah SAW belah dua. Kemudian Rasulullah SAW tancapkan masing-masing belahan tersebut kepada dua kuburan tersebut. Rasulullah SAW mengatakan la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa. Semoga dua mayat ini dikurangi adabnya selama dua pelepah korma masih basah. Taib. Dipahami oleh ulama Syafi'iyah bahwasanya basahnya pelepah korma tersebut mempengaruhi dikuranginya azab. Basahnya. Nah, kalau basahnya pelepah korma bisa mempengaruhi azab, mengurangi azab, apalagi bacaan apa? Al-Qur'an. Jadi kias aulawi. Kalau benda mati yang basah ditancapkan bisa mengurangi siksaan, apalagi bacaan apa?
Al-Quran. Tapi ini pendalilan tentu jadi permasalahan bahwasanya Nabi hanya melakukannya sekali, kemudian para sahabat tidak menirunya, dan terkurangnya adab. Rasulullah melakukan demikian karena Rasulullah tahu ilmu gaib bahwasanya mereka sedang diadab. Rasulullah SAW tidak pasang di kuburan Abu Bakar, di kuburan para sahabat yang lain, di syuhada Uhud, enggak. Tapi Rasulullah memang diri sedang diadab, maka kita tancapkan ya. Nah, kita enggak tahu diadab atau tidak. Atau diadab kita, tapi itu pun kekhususan Nabi SAW. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, la'allahu yukhaffafu anhuma, semoga dikurangi selama tidak kering. Maksudnya apa? Kata para ulama, ini doa Nabi SAW memberi syafaat kepada dua orang ini, tapi syafaatnya bertempo sampai pelepah korma ini apa? Kering. Kalau sudah kering maka terlepas lagi syafaat Nabi SAW. Karena kalau kita melihat ini khusus Nabi SAW. Yang kedua, tidak ada kaitannya bahasa sesuatu dengan apa? Dengan dikuranginya adab. Ketika ditanya kenapa mengurangi adab, karena dia basah. Kenapa basah mengurangi adab? Karena sedang bertasbih. Kalau tasbih benda mati mengurangi adab, apalagi bacaan Quran orang hidup. Ini sisi kiasnya, paham? Ketika ditanya kenapa pelepah yang basah membuat adab dikurangi, kata mereka karena pelepah basah bertasbih kepada Allah. Kalau pelepah benda mati bertasbih kepada Allah mengurangi adab, apalagi bacaan Quran dari orang yang hidup. Dibantah. Nah, emang kalau pelepah kering tidak bertasbih? Yusabbihu ma fi samawati lahu ma fi samawati wa fil ard. Semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak disebutkan yang basah-basah doang ya. Batu bertasbih, pohon korma bertasbih, makanan bertasbih. Jadi intinya demikian. Yang benar bahwasanya Allah alam bisawab, bahwasanya dikurangi adab tersebut karena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan syafaat Nabi tersebut bertempo ya. Wallahu alam bisawab. Akhirnya sekarang orang banyak berinisiatif. Di antaranya ada yang pasang kendi, saya lihat sendiri pasang kendi isi air. Basah ya, basah. Ya, nyambung karena kerbau basah ya. Kalau pelepah korma mungkin basahnya 2 hari 3 hari. Kalau kendi bisa lama ya. Bisa lama, sehingga ini inisiatif berdasarkan hadis ini. Saya baca lagi kemarin ada yang melarang. Apakah ini pendapat fuqaha atau tidak? Artinya rumput-rumput tidak boleh ditebang. Kalau rumput dikuburin aja. Karena kalau kamu mencukur rumput-rumput di kuburan mengurangi kebasahan. Kalau mengurangi kebasahan repot, kasihan dia lagi senang basah-basah tidak boleh. Ada pendapat seperti itu. Jadi kita ini pengembangan dari pendapat tersebut. Intinya ini masalah khilafiyah. Saya ingin sampaikan masalah itu, tapi berhak untuk memilih. Kalau saya disuruh pilih, saya pilih pendapat bahwasanya tidak disunnahkan apa? Demikian. Tapi kalau ada yang melakukannya, ya kita tidak melarang karena itu pendapat mazhab apa? Syafi'i. Paham? Ingat, ini semua dilakukan bukan untuk minta kepada penghuni kubur. Semua yang disebutkan oleh ulama Syafi'iyah, meskipun mungkin kita berselisih dengan mereka, semuanya adalah terkait dengan naf'ul mayyit, memberi manfaat kepada mayat. Bukan mengambil manfaat dari apa? Mayat. Entah baca Quran supaya turun rahmat, paham? Atau mengirimkan pahala bacaan, menurut pendapat sebagian ulama Syafi'iyah, semuanya memberi faedah kepada mayat. Bukan sebaliknya datang minta kepada mayat. Ya. Demikian, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.